Nah, tadi itu semua kurang lebih terkait mekaniknya. Sekarang kita masuk ke dasar dari panasnya. Jadi yang pertama, sini ada istilah panas dan juga suhu. Setiap kali panas itu diterapkan ke dalam tubuh, maka dia akan menerima energi termal. Oleh karena itu, panas adalah bentuk energi dan dia adalah satuannya joule. Apa yang terjadi sih sebenarnya ketika tubuh kita itu menerima jenis energi ini, artinya dia energi panas? Pertama, atom-atom tubuh kita akan bergetar lebih kuat. Kedua, suhunya pasti meningkat. Untuk sejumlah panas tertentu, kenaikan suhu itu biasanya bergantung pada massa benda dan juga bahan pembuatnya. Itu akan berbeda-beda. Jadi intinya panas dan suhu itu adalah dua hal yang berbeda. Panas ini merupakan sebuah energi, sedangkan suhu adalah kuantitas fisik yang mengekspresikan derajat dari sebuah panas itu sendiri. Sekarang perpindahan dari panas ini sudah kita pelajari, bahkan kalau tidak salah dari SMP atau SD kali ya. Kita sudah mengenal istilah adanya perpindahan panas melalui konduksi, konveksi, dan juga radiasi, seperti yang diilustrasikan oleh gambar. Kita sedikit ulas satu persatu. Jadi yang pertama terkait perpindahan panas melalui konduksi. Perpindahan panas secara konduksi ini merupakan perpindahan panas yang dia melalui material, baik itu padatan, cairan, ataupun gas, tanpa gerakan massal dari materinya. Atau konduksi ini adalah sebuah transfer energi dari partikel suatu zat yang lebih energik ke partikel yang kurang energi karena interaksi antara partikel tersebut. Jadi kalau misalkan kita membawa nyala api panas di dekat salah satu ujung batang besi, maka dia suhunya akan naik kan ya. Karena adanya peningkatan getaran dari atom-atomnya. Seperti kita lihat di sini. Nah, di sini ada nyala api, kemudian ada sebuah batang besi, maka perpindahan panas dari adanya api ini ke batang besi ini disebut dengan perpindahan secara konduksi. Getaran atom tersebut ditransmisikan dari satu atom ke atom berikutnya, kemudian ke ujung batang yang lain, sehingga ketika kita memegang ujung batang yang ini akan terasa panas juga. Kemudian yang kedua, ini ada perpindahan panas melalui konveksi. Jadi perpindahan panas melalui konveksi ini adalah perpindahan panas antara dua benda oleh arus gas atau cairan yang bergerak. Jadi pada gambar ini terlihat bahwa udara yang bersentuhan dengan batang baja panas ini dia akan ikut memanas juga dan menjadi lebih ringan. Kemudian dia naik seperti asap pada sebuah cerobong asap. Nah, saat udara panasnya itu bergerak ke atas, ia digantikan oleh udara dingin yang ada di sekitarnya yang nantinya juga dia pada gilirannya akan ikut memanas juga. Oleh karena itu, arus udara yang terus-menerus ini diatur di sekitar batang, sehingga menghilangkan panasnya dengan proses yang disebut konveksi alami. Proses konveksi juga dapat dipercepat dengan menggunakan kipas angin untuk menciptakan sirkulasi udara yang sangat cepat. Perpindahan panas dengan konveksi paksa ini digunakan di sebagian besar motor listrik. Nah, berarti kaitannya dasar tentang panas, heat ini kenapa berkaitan dengan motor listrik? Karena ternyata konsep perpindahan panas yang selama ini kita ketahui itu sangat berpengaruh pada motor listrik. Jadi perpindahan panas dengan konveksi misalkan yang tadi menggunakan kipas itu bisa kita gunakan untuk mendinginkan motor listrik agar lebih efisien. Nah, jadi prinsip cooling system atau sistem pendingin pada motor listrik itu salah satunya dia menggunakan prinsip konveksi. Selain konveksi paksa ada juga konveksi alami kan ya. Jadi konveksi alami ini akan terjadi ketika benda panas itu direndam dalam sebuah cairan. Misalkan cairannya itu minyak. Nah, minyak yang bersentuhan tersebut akan memanas dan menciptakan arus konveksi yang mengikuti jalur. Nah, konsep konveksi ini ternyata kalau kita sadari ini berkaitan erat dengan sistem pendingin atau misalkan sistem isolasi dalam sebuah mesin listriknya. Yang terakhir, terkait perpindahan panas, ini ada sistem perpindahan panas radiasi. Jadi seperti yang kita ketahui, perpindahan panas radiasi ini merupakan proses di mana gelombang panas itu dipancarkan, kemudian dapat diserap, dipantulkan, atau ditransmisikan melalui benda yang lebih dingin. Contohnya itu di sini kita punya matahari ya, yang merupakan salah satu contoh yang real atau contoh yang sering kita jumpai terkait perpindahan panas melalui radiasi. Jadi matahari ini dia akan memanaskan bumi dengan gelombang elektromagnetiknya dan
Benda panas akan memancarkan gelombang panasnya. Energi panas pancaran dari matahari ini memiliki sifat yang sama dengan cahaya, yaitu mudah melewati ruang kosong antara matahari dan bumi. Jadi, energi matahari hanya diubah menjadi panas ketika sinar matahari tersebut bertemu dengan benda padat. Misal, seperti benda-benda fisik, makhluk hidup, dan sebagainya. Jadi, ketika benda-benda fisik itu dikenai energi matahari, maka benda tersebut akan menjadi panas. Nah, hal itu merupakan prinsip perpindahan panas secara radiasi. Oke ya, jadi kurang lebih itu untuk dasar mekanik dan dasar panas hanya sebagai pengantar untuk nanti kita kedepannya belajar tentang mesin listrik.